Karena apa? Karena apa? Di internal fasilitator nanti kan sudah ada apa ya, platform yaitu Cakrawala kan di situ. Nah, di situ sudah dipandu kita mulai pre-activity. Training safety ini gimana caranya menggugah nih, ya, dari mekanik, dari pengawas gitu ya, supaya seluruh umat nih, supaya dia mau jalanin yang namanya kebijakan keselamatan kita. Tips and trick pertama kali menjadi internal fasil gitu, mungkin bisa dikaitkan dengan hasil TOT tadi gitu ya, 3 hari kemarin. Memang kalau TOT kan nggak sekali ini, dan ternyata banyak perubahan juga TOT zaman dulu dengan zaman sekarang. Saya merasa kok makin kesini saya nanti pensiun mau ngapain ya gitu ya. Oke, kembali lagi di Copot bersama saya Hana Septiana dari tim Leadership and Development. Dan kali ini saya tidak sendirian gitu ya, narasumber Copot kali ini gitu ya, luar biasa sekali. Ada para internal fasilitator Cakrawala nih. Ada Pak Dedi dan juga ada Mas Rahman. Halo Pak Dedi dan juga Mas Rahman. Selamat datang di studio Copot ya, di head office gitu ya. Nah, Pak Dedi ini sama Mas Rahman jauh-jauh kita datangkan dari seberang pulau sana gitu ya, dari set yang ujung ke ujung gitu ya. Ada Mas Rahman dari Kalimantan Timur dan Pak Dedi dari Kalimantan Selatan. Mungkin biar kita lebih kenal gitu ya, aku kenalan dulu sama Pak Dedi yang pertama. Pak Dedi ini dari set mana dulu Pak? Mungkin boleh sebutin. Kalimantan Selatan tadi Mbak Ana, tadi sudah disebutkan kan, berarti salah satu set Buma yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu di Buma Adaro Tutupan. Adaro Tutupan. Jauh juga sih sebenarnya ya. Iya, jauh. 4 jam dari bandara. Masih 4 jam. Oke, Pak, kalau boleh tahu nih, Bapak tuh di Buma udah berapa lama, Pak? Kalau berapa lamanya, yang jelas join di Buma itu kan tahun 2012 awal, Mbak Ana. Ya, 2012 awal. Berarti udah sekitar 12 tahun. 12 tahun namanya, lebih. 12 tahun lebih. Iya, kalau cicilan KPR tadi udah mau lunas ya, Pak? Alhamdulillah lunas. Alhamdulillah lunas. Oke, dulu awal boleh diceritain Pak, awal mula gabung di Buma, di mana aja gitu Pak? Pernah di mana aja? Awal gabung di Buma, kita 3 bulan di Buma Balikpapan ya. Dulu di daerah Patakan itu, arah ke Manggar situ, samping Jembatan Kembar itu selama kurang lebih 8 bulan. Setelah itu akhir 2012 saya mutasi ke set Buma di area Senakin. Sampai Senakin close, baru 2014 awal itu di Buma Binungan. Di Buma Binungan blok 7. Dan di pertengahan 2016 awalnya dipinjamkan, polanya kan pasti gitu ya, dipinjamkan di Buma blok 8. 2016 September itu ya. Kemudian November itu SK turun mutasi ke blok 8, Buma Binungan blok 8. Sampai Binungan blok 8 tutup, akhirnya mutasi ke Adaro Paringin. Sekitar bulan April 2017 mutasi ke. Berarti sekitar setahun ya di setahun di Buma blok 8. Seperti itu, Mbak. Terus sekarang di Adaro Tutupan. Betul, sekarang di Adaro Tutupan. Oke, luar biasa. Berarti di Adaro Tutupan sudah sekitar 2 tahun ada ya Pak? Sekitar 2 tahunan, karena Adaro Paringin itu tutup 2022 akhir. Seperti itu. Oke. Di bagian? Tentu saja di bagian learning center. Iya, learning center. Orang learning banget ya memang ya Pak Dedi ya. Oke, lanjut kita kenalan ke Mas Rahman. Halo Mas Rahman. Halo Mbak Hana. Halo teman-teman Copot semua. Aduh, luar biasa. Emang kalau sama internal fasil yang jam terbangnya udah banyak tuh luwes gitu ya. Oke, boleh dikenalin dulu Mas Rahman dari set mana? Pengalaman berapa lama di Buma? Oke, terima kasih ya Mbak Hana. Jadi perkenalan nih sebelumnya teman-teman Copot ya. Mungkin kalau sudah tahu ini ya, internal fasilitator tadi yang kece dari Adaro Tutupan ya. Kalau
saya Rahman Malik. Ini dari set yang saat ini dibilang backbone-nya Buma. Waduh. Waduh, kalau udah bilang backbone itu berat banget pasti ya. Ya, saya dari Buma Set IPR ya. Kalau dibilang cerita Mbak Hana, perjalanan saya di Buma itu cukup dinamis dan cukup banyak cerita sih. Walaupun saya baru 5,5 tahun di Buma. Saya join di Buma di 2019 ya. Itu waktu itu saya di Buma Infra. Project Adaro Marwai Call di AMC. Waktu itu project pembangunan konveyor. Setelah 2019 saya jalanin sampai di akhir project. Saya 2019 Desember di move ke BRC. Atau waktu itu namanya masih belum BRC ya teman-teman capot ya, namanya BSF gitu ya. Dan di situ proyek pembangunan yang BRC sekarang megah dan wow keren ya gitu ya. Kita punya fasilitas rebuild. Itu mulai dari tanah rata sampai ke bangunan megah, saya yang mengawali di situ sebagai seorang. Nah, ini kalau bertanya nih Mas Rahman sebagai apa nih gitu ya. Saya sebagai seorang safety-nya gitu ya, atau HSE officer-nya, safety officer-nya. Jadi setelah selesai project tuh jadi orang BRC ini kayaknya sudah kepincut nih gitu ya sama saya ya. Mas Rahman gak usah balik ke infra lagi deh gitu ya. Kan mau kawin tuh ya, 2020 memang kebetulan saya mau nikah gitu ya. Jadi akhirnya saya dapat tawaran untuk mutasi ke mining di Buma Rebuild Center. Dan alhamdulillah selama kurang lebih 4 tahun sampai di 2023 di bulan Desember saya baru dimutasi ke site sekarang yang terbesar, yang jadi sebuah harapan Buma gitu ya ke depannya, yaitu di Buma Set IPR. Jadi seperti itu kurang lebihnya Mbak Hana. Jadi udah cukup keliling-keliling juga dari BRC ya ke IPR masih 8 jam sih. Masih 8 jam sih. Kalau Pak Dedi tadi 4 jam, saya masih tambah 4 jam ya. Iya, nambah 4 jam lagi ya. Oke, nah ini kan kalau dilihat gitu ya Pak Dedi memang sudah bergerak di LC gitu ya. Maksudnya memang udah ada jiwa-jiwa learning gitu ya. Kalau Mas Rahman kan tadi lebih ya orang safety gitu ya. Nah, tapi kita pengen tahu nih kan karena bapak-bapak ini tim internal fasil Buma gitu ya. Ya kalau Pak Dedi nggak cuma di Cakrawala gitu kan, Mas Rahman juga kayaknya nggak cuma di Cakrawala. Jadi pengen tahu nih menurut bapak-bapak nih seberapa pentingnya gitu sih development gitu, sehingga ya kan maksudnya kalau orang yang tidak menjalani atau tidak berkecimpung di programnya dalam artian terlibat lah untuk mendesain, mendeliver, mengevaluasi itu kan beda. Tapi menurut kalian sendiri tuh gimana gitu, seberapa penting gitu, dan apa sih kok sampai membuat kalian pun jadi kebawa mungkin ya akhirnya menjadi salah satu darah yang mengalir gitu. Mungkin boleh dari Pak Dedi dulu. Baik Mbak Ana, seberapa penting ya, yang jelas memang basic saya itu di area development, nah di teknikal ya, di mekanik maupun di operatornya kan gitu. Nah, di lain pihak memang para rekan kerja kita di mekanik dan di operator itu selain butuh materi terkait dengan teknikal, juga butuh mengenai soft skill, contoh komunikasi gitu aja lah ya. Nah, komunikasi merupakan salah satu materi soft skill. Di tempat kerja, mereka itu saat bekerja, itu penting sekali terkait komunikasi gitu. Jadi sebenarnya inline baik itu teknikal maupun yang soft skill komunikasi itu inline sekali untuk mencapai tujuan bersama ya dalam bekerja tersebut. Jadi ya sangat penting sekali terkait dengan program ini. Seperti itu sih Mbak Hana. Oke, kalau dari saya Mbak Hana ya, kalau kita ditanya seberapa penting sih development itu untuk kita gitu ya. Karena saya selalu berpikir bahwa development ini sama dengan kita kaderisasi. Kita menyiapkan gitu ya generasi penerus kita nantinya. Gitu ya. Kalau kita tidak mendevelopment tim kita dari saat ini ya, itu bagaimana nanti dia bisa. Ya banyak hal yang bisa kita development gitu ya. Mulai dari tadi cara berkomunikasinya gitu ya. Dan kemudian juga bagaimana cara dia melakukan suatu pemecahan masalah gitu ya ketika terhadap pekerjaan ada problem dan lain sebagainya gitu ya. Hal-hal ini ya di sini kami jadi tergerak gitu ya untuk ya sebagai fasilitator bagaimana caranya mendevelop ataupun memberikan
sharing knowledge gitu ya, untuk nantinya rekan-rekan kita, mungkin anggota kita gitu ya, karena saya basicnya memang di safety gitu ya. Pak Dedi tadi di LC yang memang sudah terbiasa lah gitu ya dengan mendevelop orang gitu ya. Tapi saya tergerak juga kalau misalnya dari LC tidak dibantu dengan teman-teman yang lain untuk care, melakukan develop, bagaimana Buma bisa lebih maju lagi ke depannya, terutama di manusia Bumanya pastinya gitu Mbak Hana. Sangat penting sekali development itu. Oke. Berarti ini maaf ya, kita mikir tuker-tukeran karena kita baru menggunakan studio baru ini ya. Jadi belum Baru. terset up. Ini di perbarui, bukan diperbarui ya. Mereka yang nyobain Direnov ya, dulu direnov. direnov. Pantes ini masih bau, Iya, ini masih lemnya bau. masih bau lem ini. Jadi Iya, iya, settingan iya, ini iya. kita belum maksimal hari ini. Nah, oke, berarti kalau memang kalau Pak Dedi artinya sama Mas Rahman gitu ya. Kalau Pak Dedi kan memang ya sudah berkecimpung, artinya mau tidak mau aware di situ. Iya. Tapi ditingkatin nih kalau dari Pak Dedi, bukan hanya teknikal aja kok Mbak, sebenarnya butuh juga di soft skill gitu. Nah, sementara kalau versi Mas Rahman kan lebih kayak ya development tuh nggak cuma tanggung jawabnya LC gitu, tapi juga kita semua punya tanggung jawab dan membantu lah ya untuk mengapa ya, mendeliver itu ke, apalagi Buma kan gede banget gitu ya, nggak mungkin kalau LC doang doyong ya kan, nanti yang ngerjain LC doang doyong. Dan itulah yang akhirnya membuat bapak-bapak ini ekspansi gitu ya, ekspansi, bukan hanya, kalau Pak Dedi bukan hanya fokus di technical, juga ke soft skill. Kalau Mas Rahman ya tidak hanya melakukan pekerjaannya aja gitu ya. Nah, tapi kita pengen tahu nih, mungkin beberapa di sini gitu ya, Bumaners kan bertanya-tanya gitu ya. Sebenarnya kalau kita menjadi internal fasilitator gitu ya, ya kalau di LC kan sebetulnya trainer ya Pak ya. Betul, Itu trainer. apa ya bedanya tuh, seperti apa perannya yang dijalankan oleh para internal fasilitator? Mungkin kalau Mbak Dedi bisa lebih spesifik juga, karena bedanya trainer sama internal fasilitator kayak gimana. Mungkin boleh dijelasin dari Pak Dedi dulu, aku yang paling gampang deh, silakan. Oke, sebenarnya hampir sama ya Mbak Hana ya, antara trainer dan internal fasilitator sama. Nah, justru tantangannya itu lebih besar di internal fasilitator. Karena apa? Karena apa? Di internal fasilitator nanti kan sudah ada platform, yaitu Cakrawala kan di situ. Nah, di situ sudah dipandu kita mulai pre-activity. Jadi kalau sudah ada modul, seseorang mendapatkan modul, katakanlah modul komunikasi asertif gitu ya, dia kan harus mengerjakan mulai dari pre-activity, dan saya pun sebagai fasil juga akan mengawal pre-activity. Kita harus mengetahuinya, kemudian terkait dengan yang sampai job assignment-nya kita juga harus ngawal. Bahkan di set itu saya harus mendatangi satu persatu ya, nggak cuma lewat komunikasi by phone, saya mendatangi ke lokasi kerja itu supaya yang bersangkutan itu atau peserta itu mengumpulkan job assignment-nya, kemudian diupload di platform Cakrawala tersebut. Tantangannya itu Mbak Ana, seperti itu sih. Apa Pak yang menjadikan itu tantangan, maksudnya apakah itu menjadi lebih sulit daripada Bapak mengajar teknikal atau gimana maksudnya? Bukan. Jadi ini lebih baik karena interaksi kita dengan peserta itu nggak akan putus, nggak cuma putus sekedar di training nggak aja, one nggak. time aja gitu ya. Betul. Jadi tanggung jawab kita itu sampai peserta itu memang benar-benar clear, ya job assignment-nya selesai dan memang sudah selesai semua yang ada di platform Cakrawala tersebut. Jadi nggak cuma kita training, kemudian dari training ya kita suruh keluar, kemudian nggak ada job assignment dan lain sebagainya. Tapi kalau yang di program Cakrawala ini kan lain, sampai ada job assignment-nya, bahkan kita ngawal, kita siap di komunikasi ya, ini bagaimana cara menguploadnya, bagaimana cara mengambil videonya, video apa yang perlu digambar. Nah, itu sudah jelas. Nah, sebenarnya kalau di technical pun sama kan ya Pak, tapi bedanya kalau di soft skill ini kan memang lebih melihatnya perilaku yang ya kalau technical kan lebih ke bagaimana dia mengerjakan gitu ya Pak ya.
Betul, betul. Kalau teknikal itu memang karena dia termasuk apa ya, kompetensi dasar yang ke teknikal, logik ya, bukan. Kalau soft skill kan lebih ngarah ke pola pikir. Nah, ya mengajar pun juga beda. Mengajar teknikal dengan mengajar soft skill pun beda. Kalau mengajar teknikal kan sudah baku gitu loh. Kalau kita ngajarkan diagram skematik hidrolik PC 2000 kan seperti itu. Kalau fluida melalui hostnya ditutup, ya fluida itu kan akan berhenti. Itu kan sudah ilmu paten gitu. Iya, ibaratnya 1+1 ya 2 Dua, gitu ya. seperti Tapi itu. kalau di soft skill 1+1 bisa aja Bisa yang jawab 11. 4, ya. Iya. Gitu Seperti ya, itu Pak. bedanya. Oke. Jadi Bapak kadang bisa aja tiba-tiba merubah settingan cara mengajar ya Pak. Kalau teknikal pas mengajar teknikal sama soft skill. Betul. Kalau ngajar teknikal itu memang lebih Garang. fokus ya, lebih karena memang tuntutannya ya harus bisa. Dia itu memang harus bisa dan harus memahami semua hal seperti itu. Dan pahamnya itu ya wes ya kayak tadi itu benar, mana 1+1 ya harus 2, nggak boleh ditawar. Pak kalau 4 gimana, kalau 3 gimana, nggak bisa. Ya harus ini, aturannya ya harus ini. Saklek, karena memang kita bicara sistem ya yang sudah logik seperti itu. Nah, Oh ya, itu ya kalau apalagi Bapak dari teknik mesin ya Pak. betul, teknik mesin. Ngajarnya lebih banyak operator mekanik. Mekanik Oh, yang banyak. wah, mekanik ya. Mekanik sampai salah buka baut Betul. harus Salah siapa? masang hos bisa tahu sendiri Iya, lah ya. ya kan nggak mungkin. Tapi kalau asertif ketemu Mas Rahman sama ketemu Pak Dedi, kita bisa beda gitu ya Betul. ngomongnya. Nah ini kalau ya tadi ya, kalau ngambilnya harusnya obeng tapi jadi kunci Inggris Kunci nggak Inggris bisa, nggak bisa. gitu. Jadi emang para siswa Pak Dedi tolong lihat perbedaan Pak Dedi kalau ngajar saat jadi teknikal, maksudnya internal trainer gitu ya, sama internal fasil pasti beda gitu ya, karena challenge-nya juga pasti beda ya Pak ya. Tentu saja Tapi beda. nanya deh Pak, kalau dari sisi deliver gitu ya Pak, lebih challenging yang mana Pak antara soft skill sama teknikal? Kalau mendeliver lebih challenging yang soft skill kalau Oh. saya. Itu tadi, karena kalau yang teknikal sudah ya sudah pasti. Iya sih. Sudah pasti. Kalau yang soft skill itu kita juga memperhitungkan audiensnya. Audiensnya rame, dia tipenya tipe yang rame lah kelasnya, itu seperti apa. Ya kalau teknikal ya wes, meskipun dia tipenya tipe yang rame, ya kalau Harus nggak settingan mau serius. ya settingan serius seperti itu. Pernah nggak Pak ketemu siswa yang kemarin Bapak ini serius, sekarang kenapa hore-hore gitu? Ada nggak Pak yang langsung kok menyampaikan ke Bapak? Pernah. Jadi kalau di mekanik itu kan ada mekanik senior, mekanik level 3. Dia juga harus mendapatkan kompetensi yang soft skill. Ya tanya, Pak, ternyata beda ya trainingnya, kok enak training sekarang daripada yang kemarin. Jadi seperti itu. Ya memang tuntutannya beda, apa yang kita sampaikan ya beda. Ya, ada Seperti itu. tekanan ya Pak Dedi ya. Iya. Iya sih, benar. Karena ini kebetulan ya Bu Manners, para internal fasil ini ke Jakarta karena kita bisa ada TOT gitu ya. Dan memang salah satu materi yang didapat tuh ternyata kita tuh kadang jadi trainer ya harus jadi stand up comedy juga ya Betul, Pak ya. betul. Jadi apalagi kalau mendeliver, sebenarnya ya di technical juga bisa gitu. Cuman khawatirnya nih kalau mekanik dikasih stand up comedy yang ada nanti tadi obeng jadi kunci Inggris, bahaya. Nanti diomelin sama Mas Rahman ya. Langsung Mas Rahman Terkait dengan investigasi safety-nya. nanti. safety-nya ya. Nah, kalau Mas Rahman nih, Ya. aku pengen dengar gimana kalau Mas Rahman apa ya? Beda, nah kan Mas Rahman juga ngajar juga ya? Betul. Oh, Mbak di Ana. safety. Kalau pertanyaan itu ditanyakan ke saya gitu ya, apa sih bedanya trainer sama internal fasil gitu ya? Karena saya di safety ya Mbak Hana, kebetulan saya ada kewajiban juga untuk memberikan training. Nah, training safety ini gimana caranya menggugah nih, Oh, ya, dari mekanik, dari pengawas gitu ya, seluruh supaya umat ya. seluruh umat nih, Mm-mm. supaya dia mau jalanin yang namanya kebijakan keselamatan kita, Oh. gitu kan. Jadi saya kadang memadukan, gitu ya. Jadi seorang trainer yang baik itu bagaimana caranya mampu menggerakkan, gitu kan. Ya berarti ini sebagai internal fasilitator yang baik juga gitu. Jadi saling berketerkaitan gitu. Kalau menurut saya gitu ya, dari sudut pandang saya, kita SHE melakukan training
dengan saya membuat kelas yang assertive communication tuh biasanya saya sering isi gitu ya. Ini saya saling hubungkan gitu ya. Oke. Dia makanya kalau misalnya di kelas pengawas gitu ya, saya selalu sampaikan, Pak, gitu ya. Kalau pada saat melakukan inspeksi nih, Bapak di lapangan menemukan gitu ya, temuan tindakan tidak aman, bagaimana cara penyampaian Bapak untuk menegur gitu ya. Kadang kan ada nih pengawas yang stop gitu, dia nggak tahu lagi di situ di atas, dia nggak tahu dia lagi tensinya gimana, tapi diteriakin nih, ya kan itu kan komunikasi agresif tuh ya salah satu yang bahana ya, pasti kan akan tersinggung, akan beda ceritanya gitu ya. Nah ini yang saya sisipkan juga nih gitu ya, sisipkan supaya Pak, kalau nanti menemukan temuan tindakan tidak aman di lapangan dan lain sebagainya, ayo Pak kita ucapkan dengan baik, kita tegur dengan baik, dan momennya pun harus tepat. Supaya apa? Supaya nanti anggota juga mau dengar omongan kita gitu ya. Jadi ini yang saya rasakan sebagai trainer ya di safety dan juga internal fasilitator yang ada di Cakrawala. Oh ternyata ini manfaatnya untuk menunjang pekerjaan saya juga ya gitu ya saat Karena training. bisa dirajut ya, Iya, ibaratnya betul tuh banget. bisa dijahit lah Bener. bareng gitu ya. Ya kalau tadi yang Pak Deddy sampaikan memang apa ya, suasana di ruang training itu harus benar-benar kita bentuk gitu Mbak. Kalau teknikal saya sepakat sekali gitu dengan Pak Deddy, kita harus serius gitu. Salah dikit nih ya, kalau kita misalnya nggak sesuai manual shop nih, kalau di plan ya shop manual ya Pak Deddy ya, shop manual itu ada yang kita lewatin, wah failure apa gimana Pak istilah itu ya failure, kemudian unit tersebut nggak bisa dioperasikan, wah selesai nih. Nah kalau di safety seperti itu tadi saya jelaskan tuh Mbak Hana, kita gimana caranya itu menggugah nih si pengawas-pengawas ya, mekanik-mekanik supaya taat sama peraturan keselamatan kerja gitu. Keren. Luar biasa ya, ternyata aduh challenge-nya ya itu, karena emang settingannya harus diputer gitu ya. Betul. Challenge-nya beda-beda gitu ya. Nah, aku pengen nanya nih, dari kesekian juta kali ya, bapak-bapak ngajar gitu ya, ada nggak sih momen-momen keseruan atau tantangan yang paling susah gitu ya, itu pernah kejadian nggak? Apa boleh dari Mas Rahman dulu deh. Oke. Momen yang paling susah itu menurut saya, karena dulu ya ini kita bicara di Cakrawala ya gitu ya, itu biasanya kan online nih ya Mbak, online. Dan waktu ketika itu saya dapat murid-murid yang luar biasa tuh, luar biasa apa kritisnya. Jadi makanya saya sejak dari itu selalu menyampaikan bahwa di sini saya bukan seorang pengajar, tapi seorang fasilitator untuk kita diskusi bersama. Itu menurut saya suatu challenge, tantangan terbesar dalam kita memberikan materi ya, mendeliver materi ketika ketemu orang-orang yang kritis. Ketika ketemu orang-orang yang memang secara keilmuan, secara jam terbang juga udah tinggi nih, tapi dia mau ikut kelas kita. Jadi kan kalau bahasanya, oh ini mau ngetes si fasilitator atau memang sudah dia pengen ikut aja gitu ya. Nah ini kita harus menyikapinya dengan bijaksana juga, dan kita juga harus cerdas gitu ya. Dalam hal ini sebagai fasilitator kita kan bagaimana memberikan impact ya Mbak ya. Jadi nggak boleh terpancing emosi, mungkin baper gitu ya. Jadi itu sih menurut saya tantangan terberat, bagaimana kita melakukan deliver materi yang baik pada saat bertemu audiens yang tadi ya, yang dia kritis, yang dia mampu melebihi kita juga kadang gitu ya. Dan saya justru malah melibatkan, Pak ada pengalaman nggak ya pada saat Bapak mungkin di lokasi sebelumnya menemukan keadaan seperti ini, kira-kira ada nggak sih yang bisa di-share nih buat teman-teman semua nih untuk pengalaman kita bersama, supaya kedepannya ketika menemukan situasi seperti itu kita tahu nih Pak gitu. Jadi saya justru malah merangkul gitu, bukan ngerasa kok peserta ini seakan-akan kayak mau menggurui kita ya gitu ya. Jadi pesannya sih kita sebagai fasilitator hilangkan deh sifat ego seperti itu gitu sih Mbak Hana. Oke ya itu, tapi berbicara tentang tadi tantangan, terus akhirnya Mas Rahman gitu ya bisa menyelesaikan, itu justru menjadi poin benefit ya nggak sih?
Bener Ya, banget. kayak termasuk tadi mengkaitkan antara asertif dengan safety-nya. Betul. Itu ya challenge baru yang akhirnya bisa diselesaikan, Iya. dan di situ malah proses mendevelop diri Mas Rahman juga ya. Betul banget Mbak Hana, karena ya saya menyadari bahwa sejak saya nih kalau nggak salah ikut sebagai internal fasil ini kurang lebih 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun, dan ini sangat berdampak sih buat saya dalam artian saya punya jam terbang untuk ngisi kelas, bicara di depan orang banyak walaupun secara online gitu ya, dan sampai saat ini saya selalu mengkoreksi sih kira-kira apa sih yang kurang pada saat saya ngajar gitu ya, supaya diri saya lebih up lagi juga pastinya ya untuk menyampaikan materi yang berdampak tadi. Oke, luar biasa. Nah, itu tadi versi Mas Rahman. Kita untuk sekarang dengar versi Pak Dedi nih, Pak. Bapak kira-kira apa sih, pernah nggak sih ada keseruan, tantangan yang terjadi selama jadi internal fasil gitu ya? Antara internal fasil Cakrawala apalagi trainer gitu. Kalau tantangannya itu sebenarnya hampir sama dengan Mas Rahman ya. Pada saat era COVID kemarin kita kan online. Nah, prinsip saya pada saat kita itu menjadi fasil, kita mendelivery materi, saya tuh punya keyakinan yang dikatakan berhasil jika apa yang kita sampaikan itu disepakati oleh peserta. Nah, kalau kita pengen tahu bagaimana sih wajah peserta itu kok sepakat pada kita, ya kalau nggak offline itu kita nggak tahu, saya nggak tahu. Kayaknya itu di kamera kayaknya ini, Iya, tapi iya, tangannya iya. kayaknya mengerjakan lain Iya. gitu. Sebenarnya iya, tapi di sini nggak banget gitu ya. Nah itu tantangannya gitu, dan itu sempat mungkin sempat ngobrol dengan Mbak Ana ya, Mbak, saya kalau offline kayaknya Online. ya, kalau online kayaknya nggak dulu kan gitu ya. Kecuali memang kalau materinya itu memang materi mandatori, dalam artian memang ini materi informasi dan ini sangat penting dan wajib dilakukan, nah itu beda. Tapi kalau soft skill yang sifatnya itu memang apa ya, mereka itu tahu untuk mampu melakukan gitu ya, tidak sekedar informasi mandatori, itu ya itu oke aja gitu. Misalnya kalau untuk online. Iya sih, memang lumayan struggle ya kita waktu menghadapi perubahan dari offline ke online itu. Walaupun ya akhirnya beberapa orang tuh bisa beradaptasi dengan itu, cuman ya sebagai orang dewasa kadang agak kesulitan sih untuk menghadapi. Itu banyak di ini. Kita perlu mengasah lah ya berarti untuk itu gitu. Tapi kayaknya emang Pak Didi udah nggak apa-apa offline aja, karena Pak Didi membantu saya di ADT yang sangat besar itu. Apa dulu Pekan Cakrawala Iya, ya? nanti kita ada lagi ya Pak. Iya. Oke, sekarang saya pengen tahu nih cerita dari bapak-bapak gitu ya. Kan tadi kita juga habis TOT gitu ya. Ini kebetulan bukan kebetulan sih. Kalau kebetulan itu nggak sengaja ya. Ini kan disengaja. Jadi memang diadakan. Untuk internal fasilitator gitu ya. Boleh di-sharing gitu ya kepada Bu Manes gitu ya, yang mungkin gitu ya belum pernah menjadi internal fasil dan emang gimana sih jadi internal fasil. Nah, kayak susah nggak sih kita share ke para Bu Maners gitu ya, tips and trick pertama kali menjadi internal fasil gitu. Mungkin bisa dikaitkan dengan hasil TOT tadi gitu ya, 3 hari kemarin. Silakan Pak Didi. Oke. Kalau menurut saya yang pertama kalau ingin menjadi internal fasil itu adalah kita harus siap di feedback. Entah itu feedback itu membangun, entah itu feedback itu nanti memang karena saking kurangnya kita kan ya, menghancurkan perasaan ya harus diterima. Karena patokan kita, tolak ukur kita trainer itu atau internal fasil itu kita nggak boleh, ya tentunya nggak boleh baperan meskipun itu nanti di feedback kan itu. Nah, yang jelas apa yang kita sudah dapat di training 3 hari kemarin itu ya pertama terkait dengan pembuatan konten atau isinya dan bagaimana cara mendeliverinya gitu. Itu memang butuh latihan dan harus latihan. Jadi seperti itu Flying sih. watch ya. Flying watch. Jam terbang. Iya, jam terbang. Itu seperti itu, Mbak Ana. Iya, jadi misalnya kalau misalkan di awal-awal masih kurang bagus, ya di feedback ya udah terima dulu gitu ya Pak. Dulu. Kita juga walaupun udah beberapa kali ngajar masih kurang sempurna ya Pak ya sebenarnya. Aku sih ngerasa gitu ya. Oke. Nah,
Dari Mas Rahman nih, Oh, kira-kira gimana? Kalau dari aku sih ya Mbak Hana ya, yang penting kita tuh pede dulu. Oke, pede Apa? dulu, Iya, belajar. iya. Pokoknya ya namanya kita manusia itu kan tempatnya salah ya. Kita kan selalu harus belajar ya. Tapi kalau misalnya belum ada rasa percaya diri nih, kita mau jadi internal fasil nggak akan dimulai tuh. Kapan lagi kita mau jadi trainer handal seperti Pak Dedi gitu ya, Benar-benar. seperti tadi trainer-trainer kita yang dari pelatihan gitu kan, kalau kita nggak percaya diri untuk memulainya. Jadi itu paling penting menurut saya untuk Bu Manner semua nih ya. Jadi kesempatan untuk jadi internal fasil itu tergantung Bu Manner semua nih. Semuanya bisa kok jadi internal fasil asalkan kita ini pede gitu ya. Setelah pede, kita mau yang namanya belajar gitu ya. Karena ya tadi ya Pak Dedi udah bilang ya, segala sesuatu kalau kita belajar pasti akan jadi luar biasa gitu ya kan. Practice make it perfect ya, kalau bahasa anak jakselnya ya nggak sih Mbak Hana, ini kan jaksel kan. Benar. Jadi latihan itu bikin kita tuh jadi sempurna gitu ya. Jadi untuk teman-teman semua ya, kita nggak boleh cuman diem aja tuh, kita harus belajar, cari tahu dan praktek tentunya ya. Jadi yang terakhir mungkin kalau dari saya tuh, kalau kita udah pede, kita udah belajar, ya lu lakuin gitu ya, kita lakuin gitu ya, just do it. Kalau misalnya malu Do it, nih ya do Bu it, Manners ya, ya mungkin ya Mbak Hana ya. Kalau saya biasanya kalau saya awal-awal itu, tapi kalau saya sih bukannya sombong ya. Iya. Dulu dari zaman kuliah itu memang suka ngomong gitu ya. Oh, emang Kebetulan udah sombong berarti. Sombong. Jadi organisatoris banget Oh, gitu ya iya, dulu ya. aktivis. Aktivis Sama kita ya tes kan. dulu dong. Di BEM demo gitu ya dan Oh, aku lain-lain ya. nggak demo sih. Aduh, jadi kayaknya untuk cuap-cuap depan orang itu, ngomong-ngomong itu kayaknya udah jadi makanan sehari-hari. Tapi untuk teman-teman sekalian, saya juga pernah kok ngeliat teman ada yang nggak pernah ngomong tapi dia akhirnya bisa ngomong. Pertama, dia belajar itu cuman minta didengarkan oleh teman-teman dekatnya yang dia nyaman. Bro, tolong dong, gua mau presentasi besok nih, skripsian. Dengerin ya, gitu ya. Kita dengerin, terus dia minta feedback. Nah, itu penting banget tuh Mbak Hana. Dia minta feedback, kita kasih tahu, bro, nanti kalau di orang banyak, kamu nggak bisa gini ya. Kamu harus interaktif, contohnya gitu salah satunya. Kamu harus kasih data yang detail. Kalau nggak kamu habis nih nanti nih sama audiens gitu ya. Jadi itulah menurut saya 3 hal untuk kita semua nih ya Bu Manners, paling penting untuk jadi ya trainer, internal fasil atau presenter sekalipun, ya kita harus melakukan hal itu gitu Mbak Hana. Coba ya. Mau Benar, coba benar. gitu. Lagian mungkin aku nambahin gitu ya, selaku dari salah satu internal fasil juga, salah satunya berasa banget nih pada saat TOT gitu ya, akhirnya mendapatkan ilmu baru dari para teman-teman, termasuk Mas Rahman. Oh, Mas Rahman tuh ternyata pembawaannya kayak gini, Pak Dedi juga kayak gini gitu ya. Dan yang paling penting ada gamification. Betul. Gitu. Jujur aja nih ya, Iya, kan iya. teman-teman senang pasti Seneng karena banget. dari Cakrawala itu ada ya, kita ngasih apresiasi gitu ya. Kedepannya juga bukan hanya teman-teman internal fasil itu diminta ngajar untuk mendevelop orang lain, tapi itu sebagai lapak gitu ya. Para internal fasil itu didevelop yang nanti kedepannya nih, kayak kemarin abis bikin TOT, nanti kedepannya apalagi kayak gitu. Mungkin kayak Pak Dedi udah lama jadi trainer dan juga udah pernah mungkin ikut TOT segala macam, tapi ketika ada program yang kita buat gitu ya, ya refresh lagi gitu nggak sih Pak? Aku sih ngerasa gitu ya. Gimana ya? Kalau Bapak tuh kayak malah justru ya, kecil aja. Piece of cake kalau Oke. piece of Jadi memang kalau TOT kan nggak sekali ini, dan ternyata banyak perubahan juga. TOT zaman dulu dengan zaman sekarang. Dulu awal-awal 2020 saya ikut TOT. Kita itu cuman kalau gini, mohon maaf. Saat TOT itu kita cuman diperkenalkan sistem pembelajaran aja. Ada andragogi, pedagogi. Nah, untuk TOT saat sekarang itu nggak ada, istilah-istilah itu udah hilang. Kita tuh mengenal bahwasannya trainer itu harus bisa menjadi sebagai fasilitator, menjadi seorang coaching, menjadi mentoring. Dulu ya andragogi 2 arah pelajarannya, kemudian pedagogi itu 1 arah, contohnya dengan
anak SD itu satu arah kan. Kalau dengan yang sesama seumur itu andragogi pembelajaran dua arah seperti itu. Nah sekarang istilah-istilah itu di TOT udah nggak ada. Jadi perkembangannya itu perubahannya sangat Iya. cepat sekali juga gitu loh. Benar. Bukan hanya teknologi yang Bukan berkembang, teknologi ya. kami juga di bagian learning berkembang ya Pak ya. Betul. Ilmunya itu berkembang terus sesuai dengan perkembangan zaman juga. Seperti itu sih Mbak. Ya, jadi itu akhirnya menambah pengalaman, ilmu baru buat bapak-bapak yang terlibat menjadi internal fasil gitu ya. Betul. Oke. Satu kata terakhir mungkin bagaimana cara nih bapak-bapak biar bisa mengajak para boomers tertarik untuk di-develop dan mendevelop orang, mungkin dari Pak Didi dulu. Oke, boleh saya sampaikan Mbak Ana ya, mungkin Mbak Ana juga Boleh. sudah pernah dengar apa yang saya sampaikan. Boleh. Intinya internal fasilitator itu akan membagi sebuah kebaikan, memberikan sebuah kebaikan. Nah ini menjadi salah satu juga alasan saya secara pribadi ini sangat menekuni di dunia development. Dalam hal ini internal fasilitator, training, yaitu untuk memberikan atau membagi sebuah kebaikan. Nah, boleh saya mengutip salah satu hadis ya Mbak Ana ya, Boleh. sesuai dengan keyakinan saya sebagai orang Islam. Ada salah satu hadis di mana sesungguhnya Allah, para malaikat, makhluk yang hidup di bumi atau di langit, semut di lubang, dan bahkan ikan di lautan itu selalu bersolawat kepada orang yang sering membagikan kebaikan. Masya Allah. Ini saya baru dengar sih Pak kayaknya. Silakan searching di Google, di hadis. Nah, maka dari itu apa? Saya pun juga ingin ya mendapat solawat dari Allah. Saya juga ingin mendapat solawat dari para malaikat. Saya juga ingin mendapat solawat dari makhluk hidup yang hidup di bumi maupun di langit. Bahkan semut yang di lubang pun juga memberikan solawat pada kita. Dan bahkan juga ikan di lautan yang nggak kelihatan bahkan ya oleh kita. Itu berselawat kepada orang yang memberikan kebaikan seperti kita itu. Itulah alasan dasar yang meyakinkan saya kenapa saya menjadi seorang internal fasilitator ataupun seorang trainer seperti itu Mbak Ana. Masya Allah. Iya. Saya jadi ngerasa bangga sama diri saya sendiri. Enggak, karena memang saya punya ketertarikan di mengajar Pak. Dari dulu pertama waktu kecil cita-cita saya itu jadi guru. Dan setelah makin dewasa, kayaknya kerja di perusahaan itu kok keren gitu ya, apalagi misalkan kita bekerja di tengah kota gitu, di gedung tinggi gitu ya, berpenampilan mana, kalau guru kan ya mohon maaf maksudnya udah punya standar pakaiannya ya. Tapi ternyata saya merasa beruntung gitu Pak, karena pekerjaan saya juga saya bisa menjadi guru dan di perusahaan gitu. Ternyata niat saya yang dulu saya inginkan dan kondisi saya sekarang kok ada di belakangnya ada tadi ya hadis tadi, semoga nular. Amin. Oke. Kalau Mas Rahman boleh. Oke. Ini tadi kan ada request ya dari Mbak Hana ya. Ayo Boomers, kapan lagi ya? Sekarang cakrawala itu sudah gampang banget kok gitu ya. Development kita itu udah ada semua tersedia di cakrawala gitu. Tinggal teman-teman pilih ya. Jadi jangan ragu. Karena apa? Ya. Karena kalau teman-teman ikut salah satu kelas di cakrawala nih ya, itu pasti bakal ketemu kita nih salah satu nih internal fasilitator yang kece-kece gitu ya, yang keren-keren dan apalagi baru di-upgrade nih, ya kan, pengetahuannya ya nggak sih Mbak Hana, baru di-upgrade, jadi insya Allah bisa memberikan manfaat deh buat Boomers semua yang nanti ikut di kelas cakrawala ya. Kemudian tadi ya kalau dari Pak Dedi tadi sudah menyampaikan, saya kurang lebih sama Mbak, saya patokan ataupun hal yang jadi pegangan saya, kenapa sih kok Mas Rahman mau nambah kerjaan gitu ya, jadi internal fasil gitu ya, kenapa sih udah capek tuh di kerjaan safety nambah-nambah kerjaan aja nih jadi internal fasil. Saya nggak merasa capek karena saya ingat satu ya tadi ya sama ya, karena saya juga orang muslim nih kebetulan ya, jadi saya ingat satu hadis Nabi yang mana menyatakan bahwa kalau manusia itu udah meninggal nanti nih, itu nggak akan bawa apa-apa, nggak akan bawa hartanya, nggak akan bawa rumahnya, bahkan nggak akan bawa semua kekayaan yang dia punya gitu, tapi cuma 3 hal yang dibawa.
dan salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat gitu ya Mbak. Jadi yang saya harapkan mungkin dari mungkin nanti 100.000 kelas yang saya buka baik di Septi, baik di Cakrawala, saya sih berharap ada 1, 2, 3 orang itu yang membekas dan nyantol, dan dia mengajarkan lagi ke anaknya, mengajarkan lagi ke anaknya lagi, dan terus menerus. Jadi saya dapat bekal banyak gitu ya. Jadi itu jadi alasan mendasar untuk saya kenapa sampai sekarang masih stay gitu sebagai internal fasil gitu ya. Dan juga selain dari itu memang saya merasa kok makin kesini saya nanti pensiun mau ngapain ya gitu ya. Saya udah mikir, walaupun saya masih muda nih ya Pak Dedi ya, tapi udah kepikiran kayaknya jadi guru, jadi trainer tuh asik deh gitu ya. Ketemu orang fresh masih muda-muda. Jadi kita kan energinya ikut muda lagi juga gitu ya. Jadi salah satunya saya masih tertarik, masih semangat gitu untuk mengajar itu salah satunya karena saya merasa oh ini saya harus siapkan, passion ini saya harus bentuk, dan sebagai pengajar ini nggak mungkin langsung jadi hebat, pasti butuh jam terbang tinggi gitu, karena nanti di masa pensiun ya kalau Allah memberikan jalan gitu ya, saya pengen jadi dosen juga rencana gitu Mbak Hana. Jadi udah dapat ilmu yang banyak nih ya dari perusahaan, ya mungkin nanti kita dikasih rezeki sekolah lagi, pensiun kita jadi dosen-dosen tamu aja kan lumayan. Iya. Gitu sih. Selain ya lumayan dapat duitnya masih ada, ilmu kita masih bermanfaat. Masih bermanfaat, Betul, bener saya sepakat banget. gitu. Luar biasa. Kita kasih aplaus dulu untuk para bapak-bapak internal fasil kita. Oke. Keren banget gitu ya diskusi kita atau capot kita ya, bukan diskusi, ini kita lagi sharing gitu ya. Sharing, Luar santai, biasa dapat ilmu, dan tadi masing-masing orang punya alasan untuk melakukan sesuatu gitu ya, dan alasan kami karena kami di bagian learning gitu ya, kami punya alasan salah satunya tadi menjadikan ini menjadi ladang pahala kita. Betul gitu ya. banget. Oke, terima kasih banget Mas Rahman dan juga Pak Dedi atas waktunya Terima dan udah kasih. mampir ke HO ya. Nanti kita kapan-kapan ketemu lagi di kelas gitu ya. Semoga kita bisa bikin kelas di hotel-hotel megah. Amin. Sekian Capot di episode kali ini. Kita tutup dengan Capot Cakrawala Podcast. Ngobrol asik dapat trik. Oke. Jadi jual beli dalam waktu ya jangka pendek lah Mbak ya. Yang penting kita dapat cuannya gitu. Widih. Aduh, ketahuan. Oke. Jadi sejak kuliah tuh aku kayak nyoba-nyoba gitu ya, ada saham dari industri rokok gitu, kemudian ada saham dari industri kayak Unilever tuh apa ya, bahan pokok ya bilangnya ya. Iya. Akhirnya cara perhitungan terkait dividen tadi nih dari BBRI terutama sih. Kemarin habis cuma 35%, ya udah langsung aku sell karena habis itu kan tahu sendiri ya Mbak ya. Iya. Udah langsung terjun payung gitu Langsung kan. terjun bebas. Kalau apa, Uangnya kan IPS banyak ya orang Buma ya kayaknya ya. Iya, kayaknya. Iya.